Halo Sobat Aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K. Masih soal sepedaan nih, karena sekarang udah minggu kedua gua sepedaan seminggu sekali di hari Sabtu. Kelihatannya minggu kemarin juga di hari Sabtu juga. Jadi gua mau sharing sedikit, ternyata manfaat dari sepedaan ini ternyata lebih banyak nih dari yang gua kira, yang pernah gua share di video sebelumnya. Dan Sobat Aktif bisa cek di link di video gue sebelumnya yang gue bahas mengenai sepedaan. Jadi banyak yang tahu dong kalau sekarang itu sepedaan makin menjamur nih, dan yang jelas kenapa orang banyak sepedaan ya karena menarik gitu, dengan durasi yang pendek 30 menit, 40 menit orang bisa menempuh jarak yang jauh. Istilahnya kalau dia suntuk di rumah, dia sepedaan ya dapatlah 55 kilo, 10 kilo dari rumah, kan udah lumayan bolak-balik. Itu tuh biasanya ya sekitar sejam lah gitu, sambil ketemu sama temen-temennya dan lain sebagainya. Makanya kelihatannya sepedaan tuh jadi alternatif rekreasi yang menyenangkan tuh saat ini di masa pandemi ini nih. Nah, di satu sisi gue sendiri juga ya di satu sisi agak jenuh juga dengan lari, karena gue harus lari di rute yang itu aja di sekitar rumah gue. Gue nggak lari nih ke Jakarta sama sekali sejak zaman pandemik. Jadi ya akhirnya gue berpikir oke, gue ada sepeda di rumah, sepeda lipat, dan gue mulai pakai nih untuk sepedaan. Dan ternyata salah satu benefit yang bisa gue dapatkan dengan sepedaan ini adalah benefit cardio trainingnya. Jadi di hari-hari normal dulu waktu gue lebih kompetitif, gue selalu memasukkan satu sesi latihan interval gitu ya, either itu cardio, speed work dalam rezim latihan gue. Dan di masa pandemi ini otomatis dengan event juga nggak ada dan olahraga lari lebih kepada untuk maintain fitness level, gue sama sekali nggak melakukan latihan kardio. Jadi jogging, long run yang gue lakukan itu ya memang di dalam comfort zone gue bener-bener gitu. Gue nggak melakukan olahraga lari yang over the limit, through the limit. Kan satu sisi juga kan di awal-awal juga banyak istilahnya rekomendasi kalau kita jangan sampai olahraga terlalu capek karena akan menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, dengan kemarin gue 2 kali sepedaan, gue menemukan common practice yang baru ya, yang bisa gue dapatkan, yang gue tarik benefitnya untuk mengimprove lari gue, yaitu tadi tuh gue bisa melakukan latihan kardio dengan bersepeda. Gimana caranya? Let's go. Woi Bangke. Oke, sebagai disclaimer, apa yang akan gue share mengenai sepedaan di sini adalah sesuatu yang memang gue dapatkan karena gue rasakan sendiri, apa yang gue jalanin. Jadi ya seperti yang udah gue bilang juga, gue bukan cyclist, gue bukan orang yang ahli di bidang sepeda. Namun pada saat gue melakukan sepedaan, gue menemukan salah satu spesifik benefit yang bisa gue dapatkan untuk mengimprove berlari gue, dan ini yang akan gue share dengan sahabat aktif saat ini. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman yang cyclist, feel free untuk berikan masukan, atau mungkin ada yang perlu dikoreksi. Gue akan very open untuk masukan dan saran dari perspektif professional cyclist atau ya recreational cyclist, karena gue kan recreational running nih. Nah, jadi yang gue temukan adalah dari rute sepedaan gue yang memang cenderung elevated, jadi rumah gue itu lebih tinggi daripada rute yang biasa. Jadi istilahnya kalau 10 kilo sampai 20 kilo ke luar rumah gue itu relatif turun ke bawah. Jadi dari rumah gue itu relatif lebih tinggi nih daripada kalau gue lari 10-20 kilo di sekitarnya. Dan jalanannya juga ya jadinya relatif naik turun gitu ya. Jadi jadi ini bukan rute yang flat atau mostly hanya elevated, yang atau elevasinya itu ya datar gitu sampai jauh, tapi ini memang ya udah gitu, naik turun, kadang-kadang juga naik terus banyak turun gitulah. Disitulah gue menemukan bahwa ya dengan cara gue bersepeda, gue bisa seakan-akan melakukan interval training, gue bisa melakukan cardio training tuh. Apalagi waktu nanjak kan, benar-benar gue coba badan gue untuk bisa melalui tanjakan ya sampai istilahnya paha, glute, semua otot kaki gue tuh pedes lah gitu. Sampai di atas, terus jalan lagi, turunan, pas naikkan lagi, gue coba. Dan ya karena gue juga memonitor sepedaan gue dengan menggunakan jam, ya gue bisa lihat tuh kalau memang heart rate gue tuh ya bisa spike ke heart rate tertentu, kemudian turun, spike ke heart rate tertentu, turun. Jadi memang ya kalau dipikir-pikir itu jadi kayak latihan interval ya, jadi kayak latihan kardio lah, otomatis lah gitu. Jadi
Ya bisa aja sih orang akan sepedaan dengan menggunakan metode yang lebih santai, yang lebih ya relax. Tapi ya di sini kembali yang gue coba adalah melakukan pendekatan gimana kalau gue mau melakukan latihan kardio nih dengan sepedaan. Nah jadi akhirnya ya sepedaan yang gue lakukan itu semacam kalau kayak di fitness center tuh kayak kelas spinning ya, spinning class. Mungkin kalau sahabat aktif ada yang ikut spinning class kan tahu ya, itu benar-benar yang namanya kita sepedaan itu kardio kita tuh benar-benar digas benar-benar dipacu, dibikin relax dulu, pacing, kemudian up pace lagi, ditambah lagi apa tuh putarannya knob diputar, makin berat, kemudian dientengin lagi, break lagi. Jadi ya mungkin mengikuti mode dari spinning class ya akhirnya sepedaan yang gue lakukan 2 kali ini gitu. Dan sepertinya ini sesuatu yang memang beneficial banget nih buat teknik lari gue, karena ya otomatis setelah kita melakukan speed work atau cardio istilahnya, karena di sini kan karena di sini gue kan sepedaan ya, jadi gue nggak tahu apakah itu speeding atau enggak, tapi ya dengan melakukan sepedaan cardio ini ya the next day, hari besok itu ya rasanya beda, rasanya segar gitu. Paru-paru tuh rasanya seperti terdevelop banget lah gitu. Dan yang gue temukan juga waktu gue sepedaan itu ya memang kalau cerita tanjakan ternyata antara pelari dengan cyclist itu beda. Karena kalau kita lari waktu kita nanjak gimana ya bilangnya ya lari nggak kuat, makin pelan jalan. Biasa itu, kita biasa gitu. Kalau kita lari ada tanjakan ya makin nggak kuat, kita jalan aja sampai ke puncaknya terus kita lari lagi. Beda dengan sepedaan, kayak kalau sepedaan ya kayak orang naik motor kali ya, pantang kakinya turun gitu. Jadi ya biar gimana pun harus dikayu terus sampai habis tanjakannya, baru turun lagi kah atau ya jalannya flat lanjut lagi gitu. Jadi nature-nya agak beda dan jadinya agak memaksa gua untuk tadi tuh nge-push badan gua untuk nyampe ke puncak. Kembali lagi bisa aja gua tuntun sepedanya, cuman kok kayaknya bukan sesuatu yang umum gitu ya. At least ini yang gua rasain gitu. Kayak nanti teman-teman boleh kasih komen nih kalau waktu tanjakan apakah teman-teman oke untuk menuntun sepedanya atau ada cara yang lain. Tolong kita leave komen di bawah ini ya. Itu yang gue lihat menjadi salah satu benefit untuk latihan kardio gue. Nah kelihatannya sih gue akan tetap sepedaan seminggu sekali sambil melatih kardio gue. Itu sih hitung-hitung gue jadi punya cardio training ya. Gue bisa bilang itu speed work. Nah cardio training seminggu sekali dengan bersepeda. Kemudian juga kalau dipikir-pikir ya mungkin ini juga kali ya istilahnya, karena nature sepedaan itu kan pas tanjakan orang akan ngayuh, kemudian nanti pas turunan orang akan ya istilah apa sih, diem aja gitu kan, nggak dipedal. Kalau kita lihat di chart heart rate itu memang jarak antara heart rate tertinggi dengan heart rate terendah itu lumayan jauh. Kalau gue merhatiin heart rate gue pada saat berlari itu akan istilahnya relatively sama, tapi cenderung naik pastinya ya, karena makin lama pasti jantung kita akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Tapi agak beda memang dengan sepedaan. Mungkin nanti gue akan bikin komparasinya untuk sahabat aktif, gimana sih bedanya sepedaan yang tadi gue maksud dengan lari, dengan mungkin ya gue akan coba kalau benar-benar gue cuma sepedaan relax lah gitu. Jadi gue akan benar-benar coba ngasih baseline yang pas terhadap apa yang gue sampaikan di sini. Oke, gue rasa itu aja sharing gue kali ini. Buat teman-teman juga yang butuh inspirasi untuk latihan kardio, ya bisa nyoba metode sepedaan yang tadi gue share. Atau mungkin teman-teman juga punya cara sepedaan yang lain, cara latihan kardio juga yang bisa di-share sama gue. Silakan leave komen di bawah ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe, tombol di bawah, serta share konten ini. Terima kasih dan peace out.